بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ بالله بشدة عليا مستمرا فيقوم بركات الأمان ممتنعا من الشرك الجميل العطايان الكريمة والجبال وأشهد أن الله تعالى رضوانا يخص ذكر الطاهرة النبويا ويوم الصحابة وكذا ومن والاه أنت لله والنبيين بأرجشة صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه نبيه رسول الله على المصطفى
وسيرة الذي يرتمى الارتقاء لعلياه. قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرمني من نسب طهره الله تعالى من سفاه الجاهلية أورد الزين العراقي والده في مولده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه بهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يميني عن شمالي ويميني سلبت أكلي وديني بالهوى يكيني عن شمالي ويميني سلبت أكلي وديني بالهوى ذاتي الجمال أشرقت شمس عن شمالي ويميني سلمت pada Tuhan Allah yang Maha Penyayang kepada seluruh alam. Alhamdulillah ku ucapkan bersyukur kepada Tuhan Allah yang Maha Penyayang kepada seluruh alam. Muhammad wa asgiri zalimin fi zalimin. Allahumma salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azgiri zalimin min zalimin. Allahumma salli ma'in. Allahumma salli ala sayyidina
محمد وأسقني الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسقني الظالمين Bang Haji datang tuh, yang mana Bang Haji datang di mana? Ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. وكان قد اجتاز بأقواله بني يدين من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهر سكيما يعانون سقمه وشقوا ولما تم من حمله على الرجل 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينزل عنه صلاة أضرهم ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من النذيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتناله سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بديها
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إلي كف العبد كفاء يا من تنزه بذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والبدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الألم إلى قدرة القدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا ذكرا كثيرا وأصيلا. ليخرجكم من الظلمات إلى النور
رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Ina Rifki Haji Lutfi yang telah membacakan kalam ilahi. Mudah-mudahan baik yang membacanya maupun kita yang mendengarkannya mendapatkan keberkahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk mengingatkan kita selalu akan pedoman kita, yaitu kitab suci Al-Quran, yang insyaallah akan kita selalu jaga. Yang saya hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan para alim ulama dan para kiai, para guru semuanya dipanjangkan umurnya, hidup dalam keberkahan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati terutama para guru, para alim ulama yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Kiai Suryadi Aziz, yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Edi KS selaku Ketua DMI Jakarta Selatan, yang saya hormati para alim ulama yang lainnya, hadir juga Ketua MUI Kecamatan Mampang Perapatan, dan juga Ustadz Khalid selaku Ketua FUHAB Kecamatan Mampang Perapatan, para alim ulama yang saya tidak sebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan ini tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Yang saya hormati rekan kami dari 3 pilar, yaitu Bapak Wakil Kapolsek Kecamatan Mampang Perapatan beserta jajarannya. Yang saya hormati rekan saya juga, yaitu Ibu Lurah Bu Lasri, Lurah Mampang Perapatan. Hadir juga nih Pak Ketua RW 05 Kelurahan Mampang Perapatan beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Umum Masjid Jami Asadus Salihin Bapak Ustadz Asafruddin, dan segenap ketua dan anggota pengurus dari panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW hadir di acara Maulid ini tentunya dengan niat keikhlasan, karena begitu kita cintanya kepada baginda Nabi. Karena baginda Nabi pernah bersabda, ini juga saya kutip dari Ustadz Khalid, ya Pak Kiai Suradi, ya, maka berbahagialah orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi dan beriman dan mengikuti perbuatannya. Dan baginda Rasulullah lebih senang dan lebih berbahagia lagi kepada para jamaah yang pada zaman ini kita tidak bertemu langsung kepada baginda Nabi, tapi kita mengikuti semua sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kunci surga itu dipegang baginda Nabi, baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk jamaah surga di akhirat nanti. Nah, itu yang Bapak dan Ibu yang saya hormati, kayaknya dari panitia saya suruh sambutannya 1 jam nunggu penceramah pakai Munawir Kasaliyah. Tapi banyak guru-guru yang tentunya pada kesempatan ini
kita selalu mendengarkan nasihat dan tausiah dari para alim ulama, para guru, bagaimana kita bisa meneladani baginda Rasulullah SAW, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ibadah kita sehari-hari di dunia ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, saya selaku aparatur pemerintah intinya mengajak kepada seluruh para jamaah, Bapak dan Ibu para alim ulama, yaitu terutama berkenaan dengan tentunya kemasyarakatan. Yaitu pertama, intinya saya mengingatkan dan mengajak pada seluruh para jemaah, Bapak dan Ibu semuanya untuk sama-sama menjaga kesehatan. Ini paling utama. Nanti tentunya yang ketiga ini dalam pergantian Pak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, ada pejabat gubernur yang baru, yaitu Bapak Heru Budi Hartono. Ya, tentunya beliau sangat menekankan kebersihan lingkungan, penanaman pohon, dan juga kita sama-sama menjaga lingkungan tetap bersih dan terjaga keasriannya. Karena di musim penghujan ini banyak sekali ya jalan-jalan maupun lingkungan yang masih tergenang. Siapa lagi yang bisa mewujudkan lingkungan aman dari genangan ataupun banjir kalau bukan kita sendiri? Ya. Kalau di sekitaran Masjid Sa'adat Sholihin ini jalannya lingkungan ini pantas bisa salurannya bersih, ditanami tanaman yang begitu asri. Bukan hanya Bapak dan Ibu yang tinggal di sekitar masjid ini yang merasakan, tapi para jamaah yang dari luar masjid ini, dari luar lingkungan ini merasakan begitu nyamannya ya lingkungan kalau bersih dan ditanami tanaman yang begitu indah. Dan yang terakhir dari kami, tentunya saya minta doa para jamaah dan juga terutama dari para alim ulama, para guru, selama saya memimpin jadi camat Mampang Perapatan, bersama saya didampingi 3 pilar dan juga Ibu Lurah Mampang Perapatan. Mudah-mudahan saya bisa memberikan manfaat bagi warga masyarakat Mampang Perapatan. Siapa lagi yang akan membangun kampung Mampang Perapatan ini kalau bukan kita semua yang tentunya tinggal, dan saya sebagai pelayan masyarakat akan mewujudkan Mampang Perapatan yang begitu didam-damkan oleh masyarakatnya. Mungkin juga pada kesempatan ini sekali lagi pada segenap panitia Maulid ya, ini bagian untuk syiar agama Islam. Bagaimana maulid yang dilaksanakan di masjid-masjid, musola-musola, dan majelis taklim termasuk di kantor-kantor. Mungkin ini memberikan dampak positif buat kita semua. Kenapa? Mudah-mudahan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di kampung kita ini. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi, sepulangnya kegiatan Maulid ini, mudah-mudahan ada ilmu yang kita bisa dapat. Yang kedua, bagaimana kita merubah lingkungan pribadi, keluarga, dan masyarakat Mampang Perapatan ini tentunya lebih baik dibandingkan di masa yang lalu. Karena baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya umat ya, yaitu yang lebih baik hari ini dibandingkan hari sebelumnya. Itulah yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah, para alim ulama yang banyak hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf tidak akan disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Begitupun yang sama-sama kita hormati yang kita muliakan Bapak Camat Mampang Perapatan, Bapak Ujang Darmawan yang baru jadi camat baru 6 bulan, tapi udah lama ada di Mampang. Jadi Sekcam, PLT Lurah Mampang, jadi Kasatpol Syariah Selatan, ya, julukannya Kasatpol Syariah. Sekarang balik ke Camat Mampang Perapatan. Insyaallah beliau istiqomah di Mampang aja, nggak usah kemana-mana dah. Karena kalau camat beliau enak adem gitu. Setiap maulid hadir. Gitu. Beliau juga membantu kita dalam kegiatan bulanan Majelis NTU, ya, sangat mendukung. Jadi kita doakan kalau camat kayak begini enak kasihnya adem. Sini juga ada Wakapolsek. Nah, kita doain dari Pak RW supaya jadi wali kota. Amin. Ya, banyak guru-guru, mohon maaf ya. Hadirin, pada hari ini Maulid kita iringi dengan satu niati, dan tentunya akan ucapkan terima kasih pada rekan-rekan sekalian. Walaupun acara yang mendadak, semua bisa terpenuhi baik itu kuota maupun bantuannya. Tentu kami ucapkan terima kasih pada jamaah sekalian dari Geraya Tip Tegal Parang, dari rekan-rekan Karang Taruna Kelurahan Mampang Perapatan yang juga bergabung pada hari ini, dan juga para jamaah sekalian yang telah berkontribusi untuk satu yatim. Jadi untuk satu yatim kita ada 50 orang yang akan kita santuni, warga di sekitar Masjid Sa'ad Solihin, juga sebagian dari Tegal Parang, yang akan kita panggil 5 orang secara simbolis. Nanti sisanya 45 orang di luar ya, di atas. Silakan nanti hubungin bendahara masjid untuk diselesaikan secara kekeluargaan ya, cuma kumpul di atasnya yang 45. Jadi yang 5 silakan, siapa yang masukkan silakan. Ya, mohon untuk penyerahan simbolis ini. Yang pertama diserahkan oleh guru kita, orang tua kita, yaitu Saudari Aziz. Yang kedua oleh Bapak Camat Mampang Perapatan. Yang ketiga dari Wakapolsek Bapak Atok. Yang ketiga, yang keempat dari BNI silakan, dari Ustadz PDKS BNI Jakarta Selatan. Nanti 2, 3, 4, satu lagi. Biar lengkap ya, MUI ya. Ya silakan. Permintaan Ustaz Faruk Zaini dari MUI Kecamatan Mampang Perapatan mewakili penyerahan santunan yatim. Pak EDKS, Ketua DMI Jakarta Selatan, silakan. Ustaz Kiai Faruk Zaini, Ketua MUI, silakan. Ya, Karang Taruna silakan. Nah, perlu deh Karang Taruna dapat laporan.
Ayo. Kalau ada piagam. Uangnya juga, begitupun yang telah menyumbang untuk acara santun yatim pada hari ini kita doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada mereka semua, dikabulkan hajatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitupun pada pejabat pimpinan hadir pada hari ini, semoga diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah salam di Haji Salman Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah, la yasuqul khair illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Perkembangan zaman, perkembangan teknologi menghampiri kita. Kalau diri kita nggak siap, kita yang akan terbawa arus. Yang mesti kita jaga adalah melestarikan cinta, mahabbah dan ta'azim kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi begini mah enaknya rebahan, apalagi weekend yang saban hari berangkat dari Mampang, dari Tegal Parang menuju tempat kerja. Rutin nyeritain orang-orang soleh, turun keberkahan, turun rahmat dari Allah Ta'ala. Wa kaifa bi mujalasatihim, bagaimana kalau duduk bareng bersama mereka, apalagi kita ngaji sama mereka. Agar apa? Mentransfer bagaimana suri tauladan yang sering kita baca ayat tersebut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri baginda Rasul suri tauladan yang baik. Tapi kita kan gak jumpa dengan baginda Rasul, kita gak bertemu dengan baginda Rasul. Makanya dengan majlis-majlis semacam ini, kita duduk bersama guru-guru kita, kita mentransfer bagaimana guru-guru kita mengajarkan Syama'il Muhammadiyah. Fisiknya, akhlaknya diceritakan di majlis-majlis mulia kayak begini. Kalau nggak ngaji, mengaku umat Nabi malu. Padahal usaha-usaha kita luar biasa. Boleh ngaji jauh-jauh, teman ngaji yang deket-deket jangan sampai ditinggalin. Kenapa? Kalau mati yang bawa tetangga kita. Ngaji silakan jauh-jauh. Oh silakan cari itu pintu-pintu surga. Tapi ngaji di pengajian yang dekat rumah kita, masih banyak masjid-masjid musola. Kagak ada bentrok, insya Allah kalau kita pengen usahain. Saban malam ada pengajian, bulanan ada, 2 mingguan ada, dari pagi subuh ada, lohor emak-emak, waktu duha emak juga, iya jam 2 emak juga, habis asar bocah TPA, habis maghrib bapak-bapak, habis subuh bapak-bapak, sampai jam 1 malam masih ada yang ngaji. Kalau mau, cuman kan kadang-kadang kita pengajian dengar speaker lokal, kita dengar dari rumah Ustaz. Beda dengar dari rumah. Jangan sampai kita berbicara pengen mentransfer akhlak baginda Rasul, tapi nggak mau duduk di majlis-majlis para alim ulama. Dukung pengajian, hadir, bawa kitab, duduk, nggak bawa kitab juga nggak apa-apa. Kagak disuruh bayar ngaji, cuma tanggokan doang.
Tanggungan bapak-bapak kan pakai kotak enak, kalau ibu-ibu pakai kaleng bisa nukerin. Iya, bawa duit cepet taruh situ kembaliin 98.000. Nah, 2.000 doang. Ya Allah, kumpul kayak begini kan karena cinta kepada baginda Rasul. Cinta yang menguntungkan, cinta yang menyelamatkan, cinta yang memberikan keuntungan sangat luar biasa di hadapan Allah Ta'ala. Inna awlan nasi bi yawmal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Paling banyak dan paling dekat nanti bersama aku, kata baginda Rasul, di hari kiamat, yang paling banyak bersalawat kepada diriku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu bersalawat. Bersalawat kepada baginda Rasul asasnya adalah cinta. Kalau nggak cinta maka nggak bisa kita ngelakuin. Sama kalau kita bakti sama orang tua kita, kalau masih ada mah emang kita berharap di konten. Kita nyuci mobil, ngepel lantai, nyuci baju, tiba-tiba gitu. Kadang-kadang anak laki kan paling susah disuruh nyapu, tahu-tahu nyapu. Bapak dibilang mau gini apaan semalam? Kita bakti, Pak, abah kita mau bakti sama abah, gak ada maunya. Mau kita ngarap di ponten. Tapi kalau ada mahabbah wa ta'zim, begitu beratnya tatkala orang tua kita sudah meninggalkan kita, kita bisa masih ta'zim sama orang tua kita, masih bakti sama orang tua kita. Tapi kalau dasarnya ada mahabbah wa ta'zim, insya Allah semua jadi enteng. Kan kita belum ada yang pernah ngelihat Nabi SAW kecuali orang-orang di antara jamaah di sini yang terpilih, yang setiap harinya mungkin atau setiap saat atau mungkin setiap bulan bisa Allah izinkan melihat baginda Rasul fil manam. Itulah bukti kerinduan. Padahal kita belum pernah ngelihat Nabi, kita belum pernah ketemu amin Nabi, tapi tatkala ada orang mengucapkan salawat dan juga mengatakan Muhammad, tergerak hati kita, muncul kerinduan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat itu ketika ditinggal wafat oleh baginda Rasul, sakitnya luar biasa menderita. Menderitanya sangat luar biasa. Itulah yang ditulis oleh Al-Imam Haddad di dalam sebuah qasidah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam diwannya beliau, dalam kitab kumpulan syair-syair beliau, ada sebuah qasidah yang menceritakan bagaimana keindahan, kerinduan orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau baca pakai lagu, suara saya serak banget ini. Dikit. Warahat ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam warahat ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi, tenangnya ruhku, damainya ruhku, raja qurbikum, karena berharap dekat dengan kalian, yaitu orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk di majelis taklim, melihat wajah para guru-guru kita, wajah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, wajah yang menanamkan ketaatan kita kepada Allah, mencerminkan bagaimana akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang terjadi pada hati para tabi'in ketika melihat para sahabat, muncul cahaya baginda Rasul dalam hati mereka, muncul cahaya dalam wajah-wajah mereka. Kenapa? Wajah-wajah yang pernah memandang indahnya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Ahmad Mustafa bin Syahpun bercerita ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah mendapatkan perintah 50 waktu sholat. Bayangin 50 waktu. Kalau itu nggak ketemu Nabi Musa, kita sembahyang 50 waktu, 24 jam dibagi 2 aja, dikali 2 aja udah 48 waktu. Setiap setengah jam kita sembahyang. Repot urusan. Mak kita nggak masak, baru pakai mukena, lepas baru mau masak, azan lagi. Nah azan tiap hari 50 waktu azan.
Akhirnya pas turun kisahnya kan ketemu siapa? Nabiullah Musa alaihissalam. Wahai Rasulullah, umatmu gak akan kuat. Sampai ini menjadi sebab tidak diterima doa kita di hadapan Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam ketika Ahlul Basrah bertanya, ya Abul Ishaq, inna qad da'awnallaha mundu dahrin falam yustajab lana. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT, marilah. Oh ya, sebelum itu hadirin Menjawabkan soal Fatihah, Allah akan mudahkan urusan kita. Kita jauhkan dari bahaya musibah, bala wabak penyakit. Kita dan anak cucu kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Qari Rasulullah. Ma barakallahu wa rajallah. Ma barakallahu wa rajallah. Ma barakallahu wa rajallah. Asyad, kembali lagi. Sedoknya bagaimana ya? Ini. Kopi apa teh? Kiai. Kopi apa teh? Teh. Pahit teh. Tolong. Bukan ini ada tisu basah apa? Enggak gini kalau apa? Terima kasih. Apa? Buya apa nih? Ya. Didi tolong.